Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmadani dari kelas TRPL 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi Gantt chart. Gantt chart merupakan konsep dari Gantt chart adalah sebuah metode untuk memvisualisasikan jadwal proyek ke dalam bentuk grafik yang menunjukkan pengalihan dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Metode ini memungkinkan pengguna untuk melihat secara jelas urutan aktivitas yang diperlukan dalam proyek dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Gantt chart sering digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, mengatur, dan memantau kemajuan proyek. Kegunaan dari Gantt chart adalah untuk membantu dalam mengidentifikasi masalah dan memperbaiki jadwal proyek. Grafik ini memungkinkan pengguna untuk melihat titik di mana ada kemungkinan kesulitan atau keterlambatan yang memungkinkan perencanaan ulang atau penjadwalan ulang aktivitas yang lebih realistis. Pengguna juga dapat melihat bagaimana perubahan dalam suatu aktivitas bisa mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Gantt chart dapat membantu dalam memvisualisasikan jadwal proyek berdasarkan jurnal dengan menampilkan semua aktivitas yang terdapat dalam jurnal. Melalui grafik ini, pengguna dapat melihat ketergantungan antara aktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas. Dengan demikian, pengguna dapat memastikan jadwal dan proyek didasarkan pada data yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam memvisualisasikan jadwal proyek berdasarkan jurnal dengan Gantt chart, sangat penting untuk menjaga ketelitian dan keakuratan dalam menentukan durasi setiap aktivitas serta ketergantungan antara aktivitas. Dengan demikian, pengguna dapat menciptakan serta memantau jadwal proyek yang optimal dan menghindari kemungkinan kesalahan dan keterlambatan yang tidak diharapkan. Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak yang manajemen yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Project digunakan untuk merencanakan, mengelola, mengawasi proyek dalam lingkungan bisnis. Fungsi utama Microsoft Project adalah merencanakan jadwal proyek, mengelola anggaran proyek, memantau kemajuan proyek, dan membuat laporan status proyek. Beberapa fungsi Microsoft Project adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan jadwal proyek. Microsoft Project memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal proyek dengan menetapkan tugas, durasi, dan ketergantungan tugas. 2. Mengelola anggaran proyek. Microsoft Project memungkinkan pengguna untuk membuat anggaran proyek dan mengalokasikan sumber daya ke setiap tugas. 3. Mengawasi kemajuan proyek. Microsoft Project memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan proyek dengan menandai tugas selesai, tugas yang tertunda, dan tugas baru. Membuat laporan status proyek. Microsoft Project memungkinkan pengguna untuk membuat laporan status proyek yang memberikan informasi tentang kemajuan proyek, anggaran proyek, dan status tugas. Dengan menggunakan Microsoft Project, pengguna dapat mengelola proyek secara efisien dan efektif, meningkatkan produktivitas tim, dan menghindari risiko proyek yang tidak terduga. Pembuatan Gantt chart. Langsung saja kita ke aplikasi Microsoft Project. Baik, pada tampilan awal akan seperti ini, dan kita akan membuat project baru. Di sini ada menu text, resource, report, project, view, theme, dan format. Pada bagian resource, report, project, view,
theme, format. Kemudian kita membuat project information terlebih dahulu dengan kita memasukkan tanggal mulai dari proyek tersebut. Di sini kita memilih tanggal proyek mulai dari 12 Juli. Lalu kita oke. Kemudian kita ke menu file, ke options untuk mengatur general apakah sudah sesuai. Kemudian ke display. Di sini juga kita dapat mengganti currency-nya menjadi IDR sesuai dengan Indonesia. Kemudian pada bagian schedule, di sini kita ubah default task tab-nya menjadi fixed duration. Di sini ada minggu untuk memulai dari jam 8 sampai jam 5. Lalu kita klik OK, simpan. Kemudian di sini ada timeline. Ini adalah waktu dari awal mulai hingga akhir nanti. Lalu kita ubah ke project. Pada project kita buat kalender baru dengan mengklik create new calendar. Kita memberi nama kalender tersebut. Di sini saya memberi nama sebagai karir. Lalu kita klik OK. Di sini ada kalender di mana dimulai pertama. Lalu jika ada hari libur, kita bisa menggunakan ini Expedition Day dengan mengklik ini, yang mana ditandai hari libur. Kita bisa nambah di sini. Nah, kemudian enter, maka di sini akan berubah menjadi hijau. Kemudian kita oke. Lalu pada project information kita ubah kalendernya menjadi kalender yang tadi kita buat. Kemudian di sini kita memberi nama fase pertama. Fase pertama ini memiliki isi yaitu pertama bertemu dengan klien, kedua analisis
kemudian perancangan database, lalu membuat interface. Kemudian kita buat lagi fase kedua. Enter. Di fase kedua kita membuat database, lalu tampilan desain, membuat tampilannya, kemudian pembuatan login, registrasi, dan pembuatan profil. Di sini saya menggunakan project ini untuk membuat dari project Web Career Center. Kemudian kita tambah lagi fase ketiga. Pada fase ketiga kita buat berita, galeri, kemudian tracer studi, lalu akun untuk admin, operator, alumni, dan perusahaan. Kemudian kita buat notif Gmail, setelah itu membuat notif WA. Kemudian buat tampilan laporan, lalu lowongan, lanjut ke fase 4. Pada fase 4 ini melakukan pengecekan. Kemudian kita satukan ini fase pertama, kita satukan terlebih dahulu dengan mengklik ke teks indent text, akan masuk ke fase pertama. Kemudian pada fase kedua kita gabungkan lagi, klik indent text, fase 3 juga begitu. Indent text, lalu yang keempat. Nah, kemudian kita bisa mengestimasi durasinya, berapa durasi dalam pengerjaan proyek ini. Di sini kita pertama bertemu klien itu dengan estimasi hari 1 hari. Kemudian
analisis kebutuhan klien 1 hari, rancangan database itu 1 hari juga, membuat desain interface 1 hari juga. Kemudian pada database ini kita bikin 1 hari, tampilan 1 hari juga, login 1 hari, registrasi sehari, profil juga sehari. Kemudian ke fase 3. Pada fitur berita ini kita buat 2 hari, galeri 1 hari, tracer studi 7, ini 1 hari, notif untuk email, notif WA sehari, untuk tampilan laporan sehari juga, bagian lowongan mungkin 5 hari. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan dalam 1 hari. Lalu kita kasih di sini predescore, yang mana kita dapat melakukan analisis kebutuhan ketika kita sudah bertemu dengan klien. Berarti kita pilih di sini untuk bertemu klien terlebih dahulu supaya dapat mengerjakan teks berikutnya. Kemudian perancangan database ini kita lakukan setelah analisis kebutuhan. Kemudian membuat interface setelah kita merancang database. Nah, pada tanggal ini dia akan berubah otomatis. Kemudian membuat database. Ini dapat dilakukan berbarengan dengan tampilan. Jadi kita buat terlebih dahulu. Lalu registrasi ini setelah kita buat login. Pada profil kita buat setelah registrasi. Pada bagian berita ini dilakukan, galeri dilakukan setelah berita selesai. Kemudian tracer studi, jika ingin melanjutkan ke admin, akun operator, kita harus menyelesaikan tracer studi terlebih dahulu. Begitupun selanjutnya.
lowongan kita kerjakan setelah tampilan laporan selesai. Kemudian pada pengecekan ini kita lakukan setelah lowongan selesai. Di sini akan tampil dari grafik gun card. Nah, kemudian ini setelah kita sudah mengisi predecessors ini, predecessors, kita dapat melakukan melihat nah ini kita dapat melihat critical text-nya. Untuk melihat masa kritis dari project ini dengan mengubah menjadi critical text, pada color kita ubah warna merah, kemudian kita langsung saja OK. Nah, pada ini akan berubah menjadi merah. Kemudian untuk mengubah diagramnya ini menjadi merah, kita bisa lihatnya di sini. Nah, kita juga bisa mengaktifkan ini project summary. Kemudian on outline number. Untuk menimbulkan nih, lalu kita bisa menambahkan resource ini tim, kemudian resource set. Pada resource set ini kita beri nama yang pertama ada programmer, tipenya Word, kemudian kita isi lagi designer,
kemudian analisis, lalu ada tester, dan developer. Kemudian kita kembali lagi ke Ganecart. Simpan terlebih dahulu project ini ke folder dengan memberi nama kemudian kita save. Pada bagian resource name ini kita bisa menambahkan tadi resource yang sudah kita buat. Pada pertemuan klien kita bisa memilih semua untuk bertemu dengan klien. Kemudian pada analisis kebutuhan klien ini dikerjakan oleh analisis, perancangan database, dibuat oleh desain analisis juga. Pada membuat desain interface kita berikan ke desainer. Lalu pembuatan database akan dikerjakan oleh programmer. Tampilan kita berikan ke programmer dan desain. Login programmer, registrasi programmer juga, profil programmer. Kemudian pada berita programmer, nah kita bisa mengopi ke bawah. Ini kita klik. Sampai ke lowongan. Nah, oh ini merah. Lalu pada pengecekan kita berikan tugas ini ke developer dan tester. Nah, kita bisa lihat di sini akan muncul grafik Ganecart-nya. Kemudian kita bisa melihat juga dalam bentuk kalender nih. Nah, berikut ini adalah sedikit tutorial dari
penggunaan Microsoft Project untuk membuat GAN card. Lalu di sini kita lanjut, ada integrasi dengan SDLC. Integrasi dari Microsoft Project ke SDLC menggunakan model prototipe, yang mana pertama kita membuat analisa kebutuhan, kemudian kita membuat desain prototipe, kemudian kita evaluasi. Lalu jika ada kurang sesuai harapan, kita bisa mulai ke awal analisa kebutuhan, lanjut ke desain prototipe, evaluasi lagi, lalu kita mengkodekan sistem. Setelah itu kita membuat pengujian sistem, kemudian evaluasi sistem. Jika tidak sesuai harapan, kita melakukan evaluasi terlebih lagi. Setelah evaluasi, kita ulang tadi sampai ke evaluasi berikutnya. Jika sesuai harapan, maka akan dapat digunakan sistem tersebut. Kemudian kesimpulannya, dalam pembuat suatu proyek, penggunaan GAN card bisa sangat membantu dalam mengelola waktu dan sumber daya yang tersedia. Dengan GAN card kita dapat membuat jadwal yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat memudahkan untuk memantau dan memperkirakan kemajuan proyek. Hal ini dapat meminimalkan risiko terjadinya keterlambatan atau penundaan dalam proyek. Dengan demikian, GAN card dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola suatu proyek. Dalam implementasi Microsoft Project ke dalam proses SDLC, terbukti bahwa perangkat lunak ini sangat berguna untuk membantu manajer proyek dalam merencanakan, mengelola, dan memantau proyek secara efektif. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.